Salam sejahtera bagi kita semua. Kami, mahasiswa Universitas Jambi, Studi Ekonomi Pembangunan. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah Ekonomi Makro dengan dosen pengampu Ibu Nur Hayani, SE/MSI. Kelompok 5 terdiri dari 3 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas kami. So, langsung saja inilah video presentasi dari kami. Uang itu apa sih? Mungkin sudah banyak yang tahu apa sih itu uang, namun ada beberapa orang yang sulit mendeskripsikan apa sih uang itu. Dan pengertian uang menurut ilmu ekonomi itu apa sih? Nah, kita akan membahasnya sama-sama. Langsung saja kita masuk ke materinya. Pengertian uang dalam arti sempit. Uang adalah alat pembayaran yang sah yang dikeluarkan oleh bank sentral, baik berbentuk kertas maupun logam, yang memiliki nilai maupun besaran tertentu. Dalam ilmu ekonomi secara umum, yang dimaksud dengan uang adalah sesuatu secara umum diterima di dalam pembayaran untuk pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta untuk pembayaran utang-utang. Juga sering dipandang sebagai kekayaan yang dimilikinya yang dapat digunakan untuk membayar sejumlah tertentu utang dengan kepastian dan tanpa penundaan. Selanjutnya, kita akan membahas kriteria uang. Apa yang menjadikan sesuatu menjadi uang tergantung pada pilihan masyarakat, hukum, dan sejarahnya. Terdapat beberapa kriteria yang dapat digunakan sebagai pedoman sehingga menjadikan sesuatu sebagai uang, yaitu yang pertama, acceptability dan cognizability, yaitu benda itu diterima dan diketahui oleh umum sebagai uang. Yang kedua, stability of value. Nilai uang tersebut harus tetap stabil atau tingkat fluktuasinya kecil. Yang ketiga, elasticity of supply, yaitu jumlah uang yang beredar harus mencukupi kebutuhan dunia usaha ataupun perekonomian. Yang keempat, probability, yaitu uang harus mudah dibawa. Yang kelima, durability, uang tidak mudah rusak apabila dipindahkan dari satu tangan ke tangan lain. Nah, yang terakhir, divisibility, yaitu uang dari berbagai nominal harus dicetak mencukupi kebutuhan transaksi jual beli. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas fungsi uang. Yang pertama, sebagai alat penukar di mana suatu barang dapat ditukar dengan uang dan dengan uang tersebut seseorang dapat membeli atau menukarkan dengan barang lain. Yang kedua, sebagai satuan pengukur nilai, di mana suatu barang nilainya dapat diukur dan diperbandingkan dengan menggunakan uang. Yang ketiga, sebagai alat penimbun kekayaan, di mana kepemilikan uang dalam bentuk tunai ataupun surat berharga dapat merupakan cara untuk menyimpan kekayaan. Yang keempat, sebagai ukuran pembayaran di masa depan. Dan yang terakhir, sebagai suatu produk yang diperdagangkan. Nah, selanjutnya kita akan membahas jenis uang. Berdasarkan materialnya, ada 2, yaitu uang kertas dan uang logam. Dan berdasarkan nilainya, ada 2 juga. Yang pertama, uang bernilai penuh. Dan yang kedua, uang tidak bernilai penuh. Nah, yang pertama, uang bernilai penuh adalah uang yang nilai terkandungnya atau intrinsik sama dengan nilai nominalnya, atau uang yang nilainya sebagai suatu barang untuk tujuan-tujuan moneter sama besarnya dengan nilainya sebagai barang biasa ataupun non-moneter. Uang seperti ini tumbuh pada pembuatan uang yang bahannya dari logam seperti emas dan perak. Yang kedua, uang tidak bernilai penuh, seperti uang kertas. Uang ini sendiri tidak mempunyai nilai yang berarti sebagai suatu barang ataupun non-moneter, tetapi ini mewakili sejumlah logam tertentu dengan nilai barangnya sama dengan nilai nominal uangnya. Selanjutnya, berdasarkan lembaga atau badan pembuatannya. Yang pertama, uang kartal,
yaitu uang yang dibuat dan diedarkan oleh bank sentral. Yang kedua, uang viral, yaitu uang yang dibuat dan diedarkan oleh bank-bank umum ataupun komersial dalam bentuk demand, deposit, ataupun lebih dikenal dengan cek. Berdasarkan kawasan atau daerah berlakunya uang. Yang pertama, uang domestik, yaitu uang yang berlaku hanya di suatu negara tertentu. Di luar negara tersebut mungkin tidak berlaku. Yang kedua, uang internasional, yaitu uang yang berlaku tidak hanya dalam satu negara, tetapi mungkin berlaku atau diakui di berbagai negara. Dalam konsep konvensional, uang diartikan secara interchangeability, yang artinya dapat dipertukarkan atau bolak-balik, yaitu uang sebagai alat tukar dan uang sebagai kapital, yang artinya jika mereka mempunyai banyak uang, maka mereka akan mendapatkan banyak keuntungan juga. Uang memiliki fungsi sebagai penyimpan nilai yang kemudian berkembang menjadi motif money of demand for speculation, yang merubah fungsi uang sebagai salah satu komoditi perdagangan. Oleh karena itu, mereka melakukan praktek riba itu diperbolehkan atau menimbun harta itu juga diperbolehkan. Uang dalam konsep Islam tidak dikenal money demand of speculation, karena spekulasi tidak diperbolehkan dan Islam menjadikan harta sebagai objek zakat. Uang merupakan milik masyarakat yang harus selalu berputar dalam perekonomian, sehingga menimbun uang dalam artian yang dibiarkan tidak produktif sangat dilarang, karena hal ini mengakibatkan berkurangnya jumlah uang yang beredar. Semakin cepat uang berputar dalam perekonomian, maka akan semakin tinggi pendapatan masyarakat, dan semakin tinggi angka kesejahteraan dalam masyarakat itu juga. Dalam konsep Islam, tidak mengenal time value of money, karena uang bukan merupakan makhluk hidup yang dapat tumbuh dan berkembang. Namun, mengenal konsep economic value of time, yaitu nilai uang tidak bisa didasarkan pada bertambahnya waktu, karena uang sendiri sebenarnya tidak memiliki nilai waktu, melainkan waktulah yang mempunyai nilai ekonomi. Selanjutnya, kita akan membahas nilai uang. Nilai dari uang diukur dengan kemampuannya untuk dapat ditukarkan dengan barang dan jasa serta valuta asing. Dengan demikian, besarnya nilai uang ditentukan harga barang dan jasa. Para pelaku di pasar uang berdasarkan transaksi pinjam-meminjam. Yang pertama, kreditur, yaitu yang menawarkan dana, dan debitur yang memerlukan dana, berdasarkan peranannya dalam penciptaan uang yang beredar. Yang pertama, otoritas moneter atau bank sentral dan pemerintah. Yang kedua, lembaga keuangan bank. Yang ketiga, lembaga keuangan non-bank. Yang keempat, masyarakat atau rumah tangga dan perusahaan. Permintaan uang adalah jumlah uang yang diinginkan masyarakat dalam suatu perekonomian pada waktu tertentu. Berdasarkan teorinya, permintaan uang dibagi menjadi dua. Yang pertama, teori liquidity preference Keynes. Menurut teori Keynes, ada 3 motivasi orang memegang uang, yaitu untuk transaksi, berjaga-jaga, dan memperoleh keuntungan. Motif yang pertama adalah motif transaksi. Masyarakat memegang uang dengan tujuan untuk mempermudah kegiatan transaksi sehari-hari. Contohnya, kalau kamu ingin membeli pensil di koperasi, bayarnya harus dengan uang cash. Transaksi ini disebut transaksi jual-beli. Selanjutnya, motif berjaga-jaga. Berjaga-jaga di sini dimaksudkan untuk persiapan menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan atau yang tidak terduga. Misalnya, saat kita sakit atau mengalami kecelakaan. Kalau tidak punya tabungan, kita mau bayar pakai apa? Motif yang terakhir adalah motif mendapatkan keuntungan. Nama lain dari motif ini adalah motivasi spekulasi. Misalnya, kamu
membeli emas saat harga emas sedang rendah dan menjualnya kembali saat harga emas tersebut naik. Disinilah masuk dari spekulasi. Selisih harga beli dan jual dapat menghasilkan keuntungan. Teori yang kedua, yaitu teori klasik atau kuantitas. Teori klasik ini membahas tentang hubungan antara penawaran dan permintaan uang. Menitik beratkan uang dari sudut pandang kuantitas. Dalam teori ini muncul dua pandangan dari dua tokoh besar, yaitu David Ricardo dan Irving Fisher. David Ricardo adalah orang pertama yang mengemukakan bahwa kuat atau lemahnya nilai uang sangat tergantung pada jumlah uang yang beredar. Teori kuantitas yang dikemukakan oleh Ricardo berusaha disempurnakan oleh Irving Fisher dengan memasukkan variabel yang mempengaruhi nilai uang, yaitu kecepatan peredaran uang, barang, dan jasa yang diperdagangkan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan uang. Yang pertama, dorongan melakukan transaksi. Yang kedua, dorongan berjaga-jaga. Ketiga, dorongan spekulasi. Yang keempat, tingkat harga. Kelima, tingkat suku bunga. 6, ekspektasi atau perkiraan. Dan yang terakhir, meningkatnya produksi barang dan jasa. Permintaan uang datang dari 4 pihak, yaitu pertama, pihak perseorangan atau konsumen. Yang kedua, pihak pengusaha atau produsen. 3, pihak investor atau penanam modal. Dan yang terakhir, pihak pemerintah. Dapat bertindak sebagai produsen, konsumen, dan pengatur. Selanjutnya, kita akan membahas tentang penawaran uang. Penawaran uang adalah jumlah uang yang beredar dalam perekonomian pada waktu tertentu. Terdapat dua teori tentang penawaran uang ini. Yang pertama, teori penawaran uang tanpa bank. Teori ini merupakan gambaran dari sistem standar emas. Ketika emas menjadi satu-satunya alat pembayaran, jumlah uang yang beredar atau uang yang ditawarkan di masyarakat naik atau turun sesuai dengan tersedianya emas di masyarakat. Selanjutnya, teori penawaran uang modern. Dalam sistem standar kertas dengan otoritas moneter, yakni bank sentral yang memproduksi uang primer, lembaga keuangan atau perbankan merupakan produsen uang sekunder bagi masyarakat. Keduanya berhubungan sangat erat karena uang sekunder atau uang giral hanya bisa tumbuh karena ada uang primer. Berikut ini adalah beberapa faktor yang mempengaruhi penawaran uang. Yang pertama, kebijakan moneter bank sentral. Kebijakan moneter bank sentral tersebut diantaranya adalah kebijakan pasar terbuka, kebijakan diskonto, kebijakan cadangan kas, kebijakan kredit selektif dan kredit longgar, dan kebijakan mencetak uang baru dan menarik uang lama. Faktor yang kedua adalah tingkat pendapatan masyarakat. Yang ketiga, tingkat harga. Keempat, selera masyarakat. Kelima, meningkatnya produksi barang dan jasa. Yang keenam, kebijakan anggaran yang dianut. Jumlah uang yang beredar. Jumlah uang yang beredar atau money supply adalah jumlah keseluruhan uang yang beredar dan berada di tangan masyarakat dalam sebuah perekonomian suatu negara pada waktu tertentu. 3 definisi jumlah uang yang beredar. Yang pertama, dalam arti sempit, yang satu sama dengan uang kartal plus demand deposit yang kita kenal dengan giro plus uang giral. Yang kedua dalam arti yang agak luas, M2 sama dengan M1 ditambah time deposit dalam arti yang luas. Yang ketiga sama dengan M2 ditambah lembaga keuangan non-bank. Ada dua kebijakan menjadi wewenang Bank Indonesia untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dalam masyarakat. Yang pertama, kebijakan moneter ekspansif, yaitu kebijakan ini dilakukan untuk menambah jumlah uang yang beredar dalam masyarakat. Kebijakan ini dilaksanakan pada saat perekonomian negara mengalami resesi. Kedua, kebijakan moneter kontraktif, yaitu kebijakan mengurangi jumlah uang yang beredar dalam masyarakat. Biasanya kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi.